Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, mohon izin Ibu. Perkenalkan saya Salsabila Fira Mandania dengan notar 2402039 dari kelas M312. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil uji data ataupun olah data saya di aplikasi SPSS terkait soal remedial ujian tengah semester di kelas M312. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan langsung di aplikasi SPSS terkait soal tersebut. Mohon izin Ibu dosen pengampu di mata kuliah statistik keterapan yaitu Ibu Dita Rama. Mungkin langsung saja ke soalnya. Nah, terkait soal remedial ujian tengah semester tersebut, yaitu dinyatakan bahwa berdasarkan hasil pengamatan petugas di Dishub, jalan mencatat sebanyak 10 buah mobil yang melintas dengan kecepatan dalam kilometer per jam. Mungkin langsung saja saya share screen ke terdapat 10 data, yaitu 10 buah mobil yang melintas dengan kecepatan dalam kilometer per jam, yaitu sebagai berikut. Nah, jika digunakan syarat nyata alfa yaitu 5%, tentukan yang pertama yaitu peluang rata antara kecepatan dalam kilometer per jam yaitu 80 km per jam hingga 85 km per jam, dan jika rata-rata kecepatannya adalah 80 km per jam. Nah, untuk soal yang pertama ini tidak dapat langsung diolah di SPSS karena pada soal pertama ini dihitung untuk mencari peluang antara 80 km per jam hingga 85 km per jam. Nah, dengan tujuan untuk mencari peluang dari distribusi normal atau dengan rata-rata 80 dan alfa yang digunakan yaitu 5%. Nah, untuk langkah-langkah menyelesaikan soal ini sendiri itu tidak dapat langsung dilakukan dengan SPSS, namun ini dapat langsung dilakukan secara manual. Mengapa hal ini tidak dapat langsung dilakukan ataupun diolah data di SPSS? Karena untuk soal ini membutuhkan distribusi normal secara teoritis. Nah, untuk langsung menyelesaikan soal ini secara manual, kita dapat langsung melakukan ataupun memasuki rumus, yaitu dengan rumus Z-score. Yang pertama, kita mempunyai dua Z-score yang harus kita cari. Yang pertama untuk Z1 dengan rumus yaitu 80 dikurang 80 per standar deviasi, dan hasil Z1 nya langsung diperoleh dengan 0. Dan untuk S2 nya Z2 nya itu 85 kurang 80 per ini standar deviasinya, dan didapat 5 per standar deviasi. Sebelumnya kita harus perlu tahu juga untuk standar deviasi ataupun standar dari deviasi populasi yang didapat pada soal ini sendiri. Mungkin langsung saja untuk pengolahan data yang di SPSS yang dapat dilakukan, yaitu di soal bagian B untuk uji estimasi nilai populasi kecepatan mobil yang sebenarnya jika tingkat kepercayaannya 95%. Baik, sebelumnya saya menginput datanya terlebih dahulu di Excel untuk memudahkan saja, namun kita juga bisa menginput datanya di SPSS langsung seperti yang saya tampilkan saat ini. Untuk kecepatannya di sini saya langsung input. Ini kenapa ada 0,00, ini sudah saya edit datanya dengan mengubah tipe datanya yaitu numerik, dan untuk desimalnya saya ubah 2. Baik, langsung saja kita coba untuk menganalisis ataupun mengolah data ini. Yang pertama yaitu kita klik analyze. Setelah kita klik analyze, kita bisa klik deskriptif statistik dan langsung ke explore. Baik, di sini sebelumnya untuk kecepatan itu berada di tabel yang saya tanda ini, dan kita langsung saya pindahkan ke tabel dependent list. Lalu kita klik statistik dan kita centang bagian kotak deskriptifnya dan confidence interval yaitu 95%, lalu kita klik continue dan klik OK.
Dan ya hasilnya langsung tertera secara otomatis. Nah, mungkin dari tabel ini kita langsung bisa menginterpretasi hasil yang diperoleh dan dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan di soal UTS remedial UTS itu. Baik, untuk hasil dari tabel ini, yang hasil yang dapat kita interpretasikan yaitu yang pertama, untuk min atau rata-ratanya diperoleh 83,00 km per jam. Hal ini menunjukkan kecepatan rata-rata dari 10 mobil yang diamati oleh petugas Dishub yaitu sebesar 83 km per jam. Nah, ini berarti secara umum kendaraan-kendaraan yang melewati jalan tersebut bergerak dengan kecepatan mendekati 83 km per jam. Nilai ini menjadi representasi pusat distribusi data kecepatan. Nah, selain itu, kalian dapat kita interpretasi, kita bisa lihat untuk 95% confidence interval for min, yaitu di antara 78,80 hingga 87,20 km per jam. Rentang ini menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata kecepatan sebenarnya dari seluruh populasi mobil yang melintas diperkirakan berada di antara 78,80 hingga 87,20 km per jam. Interval ini dihitung berdasarkan 10 data sampel dan menunjukkan batas bawah dan atas estimasi terhadap rata-rata populasi secara keseluruhan. Nah, untuk yang selain itu, kita dapat menginterpretasi juga nih 5% dari trim min, yaitu nilai ini menunjukkan rata-rata yang dihitung setelah menghilangkan 5% data ekstrem dari kedua ujung atau yang dimaksud dengan data tertinggi dan terendah. Hasil ini sedikit lebih tinggi dari min biasa, menunjukkan bahwa ada satu atau dua nilai rendah. Misalnya bisa kita lihat di datanya tadi, yaitu bisa nilai 71 yang mungkin agak berpengaruh menurunkan rata-rata asli. Bisa kita lihat untuk 5% trim min ini agak lumayan bukan lumayan, tapi agak sedikit tinggi dari min yang kita peroleh aslinya itu di 83, namun yang 5% trim min itu 83,39, hanya berbeda sedikit. Nah, untuk yang median kita peroleh 86 km per jam. Ini menunjukkan nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Dalam hal ini nilai tengahnya adalah 86 km per jam. Karena median lebih besar dari min, ini mengindikasikan bahwa distribusi data sedikit miring ke kiri atau negatif skew. Artinya ada beberapa nilai kecepatan yang lebih rendah dari rata-rata. Nah, yang selanjutnya itu untuk bagian varians 34,444 itu menunjukkan rata-rata dari kuadrat selisih setiap nilai dengan rata-ratanya. Semakin besar varians, maka semakin besar penyebaran data. Nilai ini menunjukkan bahwa penyebaran kecepatan antar mobil cukup moderat dengan nilai-nilai bervariasi dari rata-ratanya. Sehingga itu dapat standar deviasi, nilai minimum maksimum, range, interquartile range, skewness, dan kurtosis. Nah, intinya untuk soal yang B, yaitu terkait uji estimasi min populasi kecepatan mobil yang sebenarnya jika tingkat kepercayaan 95% itu kita dapat simpulkan di bagian nah ini 95% confidence interval for min ini ya. Sebenarnya sudah saya jelaskan tadi, intinya rentang ini menunjukkan dengan tingkat kepercayaan 90%, rata-rata kecepatan sebenarnya dari seluruh populasi mobil yang melintas diperkirakan berada antara 78,80 hingga 87,20 yang menunjukkan batas bawah dan batas atas estimasi terhadap nilai rata-rata populasi secara keseluruhan. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya terkait dari soal remedial pada UTS kemarin di kelas MTJ 12. Mungkin dari hasil presentasi ini ataupun pembelajaran pada pengolahan data di SPSS dapat membantu kami mahasiswa D3 Manajemen Transportasi Jalan terhadap
terhadap pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan oleh Ibu, dan semoga ini dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan rekan-rekan semua. Semoga pembelajaran ini akan membantu kami di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin.